Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nazidna ilma warzuqna fahma. Baiklah, para hadirin dan para pendengar audiens di Zoom online dan offline, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Izinkan kami menyampaikan beberapa kajian yang kami rangkum yang berkenaan dengan Islam wasatiyah. Jadi akhir-akhir ini tema wasatiyah itu booming lagi. Dulu sempat di kalangan akademisi tahun 2000, sebenarnya 2002 sudah, 2015 itu booming lagi, sekarang tambah booming lagi. Kenapa? Karena didukung oleh pemerintah. 2021 anggaran moderasi beragama itu cuma 400 miliar. 2022 tahun ini itu 32 triliun, naik 8 kali lipat. Berkenaan dengan anggaran moderasi beragama. Makanya kalau kita lihat tema-tema institusi-institusi di bawah Kementerian Agama itu pasti bawa kata kunci moderasi beragama, KKN-nya, acara apanya gitu. Kenapa? Karena memang disupport oleh pemerintah. Kenapa muncul lagi sekarang ini? Karena ini ada isyarat bahwa paham-paham Islam di Indonesia itu ada yang memandang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini. Padahal tidak demikian, sehingga muncullah istilah wasatiyah ini. Istilah wasatiyah ini juga sebenarnya padanannya itu dengan beberapa literatur yang kami baca ya itu lebih tepatnya itu moderat. Hanya saja kata moderat ini ada sementara cendekiawan yang memang tidak setuju dengan istilah Islam moderat. Kenapa? Karena perspektif moderat dalam perspektif Barat ya itu cenderung kepada Islam yang lebih mengamini dalam tanda kutip paham-paham liberal. Kemudian paham-paham kesetaraan gender dan seterusnya ya. Nah, yang memang tadi sudah dibahas atau disinggung sedikit oleh Bu Tri tadi. Artinya apa? Ada proyek-proyek Barat setelah runtuhnya gedung WTC tahun 2001 ya. Itu mulai ya diperkenalkan model Islam moderat. Nah ini yang tidak setuju dengan Islam moderat. Ibnu Ashur juga termasuk tokoh yang mengatakan bahwa Islam itu tidak perlu embel-embel. Islam ya Islam satu, tidak perlu dikasih predikat yang lain. Oleh karenanya istilah Islam moderat itu saat ini digaungkan dengan Islam wasatiyah. Nah, wasatiyah ini lebih diterima katanya, kata wasatiyahnya ini ya, lebih diterima di kalangan cendekiawan ketimbang Islam moderat. Dari mana muncul kata wasatiyah ini? Inspirasinya dari ayat Al-Quran juga. Ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang wasatiyah ini. Di antaranya, sebelum ke sana ya, itu ada beberapa istilah yang mungkin Anda sering dengar. Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam radikal, Islam liberal, Islam nusantara, ada Islam fundamentalis, Islam transformatif, dan seterusnya. Dalam kajian-kajian akademisi mungkin menemukan nama-nama itu. Kita tidak membahas yang lain, tapi kita fokus ke Islam wasatiyah. Islam wasatiyah ini padanannya bisa Islam moderat, moderasi Islam, atau Islam yang seimbang. Nah, kenapa dikatakan seimbang? Dia tidak terlalu ke ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Nah, jadi dia adil. Oleh karenanya kata wasat itu sering dikatakan atau ditafsirkan dengan kata adil. Ada juga yang artinya mustaqim yang mengartikan kata wasat itu.
Dari mana kok muncul nama wasatiyah? Itu ada beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakun syuhada. Nah, itu ada kata wasaton. Ada ayat lagi, hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Ada ayat lagi, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ada lagi ayat fa wasatna bihi jam'an. Ayat-ayat. Nah, dari sekian ayat ini yang sangat menginspirasi kajian-kajian Islam Wasatiyah itu hanya ayat pertama saja. Di surah Al-Baqarah itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita ini jadi umat yang wasaton. Apa itu ummatan wasaton? Dalam beragam tafsir diartikan wasaton itu secara etimologi. Ibnu Asyur mengatakan wasaton itu sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua buah ujung yang ukurannya seimbang. Artinya apa? Dia bisa menilai objektif ya, wasaton. Asbahani mengatakan tengah-tengah sawaun. Dalam Mu'jam al-Wasit itu dikatakan adulan atau khiyaron, terpilih, pilihan. Nah, ini. Terminologi dari wasaton itu, ummatan wasaton itu nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Atau kata Asbahani menjaga diri dari bersikap ifrat dan tafrid. Jadi ummatan wasaton itu umat yang punya pola pikir luas. Dia dalam beragama punya pola pikir luas, tidak pengetahuannya tidak sektoral, tapi universal, sehingga dia bisa menilai dengan adil. Nah, ini. Dalam beragam tafsir dikatakan atau ketika menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan dengan ummatan wasaton ini, seperti At-Tabari itu mengatakan bahwa umat Islam wasatiyah adalah umat Islam yang moderat karena mereka berada pada posisi tengah dan semua agama. Mereka bukanlah kelompok ekstrim dan kemudian seperti sikap ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, menistai Tuhan dan kafir padanya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menamai mereka dengan umat moderat. Jadi ilustrasi dari Imam At-Tabari ini menggambarkan umatan wasaton itu kita ini beragama tidak seperti orang Nasrani yang tidak memperbolehkan yang kerahibannya ya itu tidak boleh nikah. Kita ini juga bukan seperti Yahudi yang kebablasan membebaskan itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi umat Islam ini ternyata sangat manusiawi sekali. Oleh karenanya pernah datang kepada Rasulullah SAW itu kisah nanti saya itu tidak akan nikah selama-lamanya. Mungkin pernah dengar riwayat ini. Saya tidak akan nikah selama, saya akan puasa terus-menerus dan seterusnya. Nabi SAW bilang apa? Mengkritik orang-orang tersebut karena saking emosinya dalam beragama itu mengatakan Nabi SAW bilang saya ini nikah, saya ini puasa dan berbuka. Kalau tidak mau ngikut pola seperti saya ini, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Bukan bagian dari itu. Nah ini makanya agama orang yang punya pikiran dalam melaksanakan agama Islam secara manusiawi itulah yang punya pemikiran atau paham moderat dalam atau paham wasatiyah dalam Islam. Itu. Ada beberapa tafsir yang kami kutip seperti Al-Jami' li Ahkam juga, kemudian ada tafsir Al-Wajiz, kemudian ada dalam Ibnu Asyur dan Al-Jazairi. Dari ragam tafsir itu rata-rata para penafsir Anda bisa baca nanti dibagikan karena waktu ya. Itu umat pertengahan atau umat yang adil. Intinya kita ini umatan wasaton itu umat pilihan. Umat yang adil bisa menelaah, bisa luas pandangannya.
kemudian apa namanya tidak sempit, bisa membedakan mana yang apa namanya mana yang baik, mana yang terbaik. Nah, itu. Mungkin Anda bisa membedakan hitam dan putih, tapi antara dua putih mana yang lebih putih itu bisa tidak kita membedakan. Nah, disinilah dibutuhkan paham wasatiyah. Oleh karenanya, tapi harus dipahami bahwa wasatiyah dan pertengahan atau tengah-tengah itu tidak bisa dihitung matematis. Artinya tidak semua yang tengah itu baik. Misal di Al-Quran itu ada ilustrasi begini. Orang yang diamanahi kitab itu ada tiga derajat. Ada tiga derajat. Pertama minhum zolimun li nafsi. Terus minhum muqtasid. Terus minhum sabiqun lil khairat. Ada yang orang di anugerah kitab, ada yang menganiaya dirinya sendiri. Ada yang pertengahan. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu mana yang terbaik? Yang bukan yang tengah kan? Jadi wasatan itu tidak mesti setiap tengah itu terbaik, itu bukan begitu, itu hanya matematis. Misal tadi ada apa? Nikahilah fangkihum atau balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. 1, 2, 3 dan 4. Yang tengah yang mana? Itu yang terbaik. Kan enggak ada. Yang terbaik apa? Yang terbaik. Ya tadi wa in khiftum alla ta'dilu fawa hidatan. Ya kan? Kalau enggak adil fawa hidatan. Jadi enggak bisa dihitung matematis. SD, SMP, SMA mana yang baik? SMP. Jadi tidak bisa dihitung matematis. Jadi apa ukuran dari wasatiyah ini, dari pertengahan ini? Quraisyiyah mengatakan ukuran dari wasatiyah ini diperlukan pengetahuan agama khususnya, dan pengetahuan tentang masyarakat kita, sehingga kita tahu mana yang terbaik, dan agama itu mudah dijalankan oleh masyarakat. Nah ini. Jadi jangan heran ketika Anda ketemu ustadz atau ketemu para dai yang dia itu kok ini boleh itu boleh. Kenapa? Karena kelonggaran dan kemurahan dalam agama. Agama ini tidak bisa dihitung dengan hitam dan putih, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Tuhan itu tidak mengajarkan. Jadi saya pernah baca buku Jujun Sumantri itu, filsafat ilmu. Itu orang, ada anak SD, kelas 1 SD, hari ketiga dia tidak mau sekolah lagi. Kenapa? Karena di hari pertama dia itu bilang, di hari ketiga dia bilang kepada ibunya, guru saya berbohong. Kenapa berbohong? Di hari pertama guru saya bilang 5 tambah 5, 10. Hari kedua 9 tambah 1, 10. Hari ketiga 4 tambah 6, 10. Hari keempat ini dia bolos. Jadi bagaimana? Jadi tidak bisa diukur dengan begitu agama. Jadi hasilnya sama, kita ingin menuju Tuhan, hanya prosesnya saja. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Orang beragama itu ada tingkatannya sudah derajat maksimal, ada yang pertengahan, ada yang biasa-biasa saja. Orang yang biasa-biasa saja disuruh puasa Daud, disuruh tambah puasa Senin Kamis, disuruh sholat atau zikir, itu kan memberatkan. Ya syukur-syukur dia mau sholat wajib saja sudah syukur. Nah, paham wasatiyah seperti inilah yang apa namanya ingin perlu dilestarikan dalam apa namanya pola kita beragama. Oke. Ada beberapa karakter wasatiyah yang harus kita ini pahami. Di antaranya biasanya orang yang punya paham wasatiyah itu dia tawasud, punya apa seimbang dalam memilih, tawazun, i'tidal, tasamuh, toleran. Semakin luas pandangan, semakin toleran. Semakin sempit, semakin intoleran. Nah, jadi butuh pengetahuan yang luas. Musawah, islahi, reformis atau syuro, sedang bermusyawarah, aulawiyah, tahu dia mana yang prioritas,
kemudian tatawur wa ibtikar, inovatif, ya, tahabur, itu apa namanya, berperadaban. Mungkin ini saja karena waktu mungkin sudah mepet. Silakan mungkin jika ada yang bisa kita sharing ide atau dialogkan, kami persilakan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.